pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti voi peto di merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Alright, mate. Let's go, mate. Nada-nadanya kurang. Kurang nih, nada-nadanya nih. Yang mana nih kamera gue? Lah? Itu ya? Ya. Hello Tifosi, welcome back to Pinball. Akhirnya pada malam ini kita berhasil menduplikat kunci studio. Jadi kita bisa masuk ke sini dan menyajikan konten-konten Serie A yang menarik untuk Tifosi semua. Dan pada kesempatan malam ini, karena kita bisa berlama-lama ya, karena sebentar lagi Satpam akan kembali ke sini, jadi kita akan bahas langsung Giornata ketiga. Dan gue tidak sendiri seperti yang kalian lihat di sini. Gue bersama, gue masih ngos-ngosan habis ngeband. Iya, nggak apa-apa. Ada Rangga, Halo teman-teman. Napoletano, dan Liam Gallagher. Reza Gallagher. Ya sama ini mengenang kepergian dari Sven-Göran Eriksson juga kan, kita kan juga akhirnya Bener. Dia megang kunci. Kemarin dia masih bersama kita, Iya. bersama David Beckham juga. Tapi iya kemarin yang sama Liverpool itu ya, dia ngelatih Liverpool ya, masih ya hitungannya muda lah untuk seorang. Maksudnya kalau di Eropa umur segitu masih bisa main futsal itu beneran itu. Masih bisa lawan Koci, masih megang Koci. Masih megang. Futsal. Gitu. Nah terus ngomong-ngomong nih, kita udah ada grup WhatsApp community, bisa kalian cari di deskripsi supaya kita bisa ngobrol bareng, kita bisa bantuin cari dompetnya Alvin. Dompetnya hilang. Yang udah tergabung itu bakal tahu, karena sebelum kita kesini dia dompetnya hilang ya. Iya kasihan banget, langsung kusut. Cepat ketemu ya, karena di dalamnya ada STNK Pajero Sport. Waduh, amin ya Allah. Terus juga kita udah ada link Saweria, jadi buat teman-teman yang mau berkontribusi akan kemajuan channel kita, karena sekali lagi Pinball adalah home of Serie A, kita make Serie A great again. Yes. Jangan lupa juga di subscribe. Ajak teman-temannya supaya tambah banyak. Udah 4.000 ya? Udah 4.000. Selamat. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman semua. Thank you Tifosi. Tanpa kalian 4.000 ini hal yang mustahil ya. Karena ini sama aja kita mengumpulkan 1/10 orang untuk, kan kemarin nanti minggu depan Paus kan akan datang ya ke GBK kan, dia akan melakukan misa bersama. Ini kita udah ngambil 1/10 masanya loh sebenarnya. 4.000 Pak, 4.000 Dia dikumpulin. 40.000 ya kapasitasnya ya? 80 malah lebih banyak sih, berarti kita cuma Berarti 5%. Berarti 5% ya. Iya. Udah, mohon maaf ya. Itu. Sama mau ini juga Saweria, di abis episode kemarin kita kompor-komporin kok langsung lumayan. tiba-tiba banyak, kita kaget ini langsung. Makanya kita bisa sewa studio ini untuk 1 hari. Alhamdulillah. Bagian lu. Ya Allah. Ya mungkin gue yang bacain aja lah, karena saya juga tidak menyangka bahwa tiba-tiba kok langsung banyak gitu. Terus juga Alhamdulillah. yang kita kemarin ada menyindir Bang Arnold, ternyata kita salah melihat, karena kan kalau yang buat teman-teman yang nggak tahu, kita ada prompter. Nah di prompternya itu emailnya di blur, terus karena di blur kita nggak tahu yang kemarin itu biru hitam. Bukan biru hitam tapi bukan Atalanta. Ternyata itu Bang Arnold juga. Mohon maaf Bang Arnold, akhirnya Bang Arnold sampai ngasih lagi akhirnya. Ya, maafin Maafin Bang kita Bang Rangga Arnold. Bang Arnold juga ada ngasih lagi nih di Selasa. Jadi kayak mohon doanya Dia untuk bacain dulu. kesehatan Nah cucu itu saya. kecelakaan cucunya tuh, bagaimana maksudnya? Nggak, ini nggak seumur itulah kan Bang Arnold kan. Jangan bohong sama gua lu, bener-bener. Tahu bener Nggak, ya. Pokoknya Semoga apapun yang itu, terbaik semoga lah. yang buat terbaik. cucunya. Kita Mungkin udah melakukan OSIN, soalnya gua sama Aldi udah ngelakuin OSIN, terus kita ketahuan. Nggak setua itu, bohong dia. Nah, siapa tahu cucunya lagi ikut SPMB gitu kan? Kok udah tua Apa namanya banget sekarang namanya? SBMPTN. SNBPTN. Tuh. Ya Allah. Baca lagi Bang Bara tuh yang Gue kedua. pengen baca, tapi kacamata gue di palanya dia. Oh iya. ini. Ya udah Reja dulu aja, ya baca dulu aja. Yang paling atas ya? Dari bawah. Oh dari bawah ke atas ada Bang Arnold Schwarzenegger. Itu udah tadi. Oh berarti Adriano ada Leite. Adriano Leite. Semangat terus bahas Serie A Pinball. Forza Inter. Thank you Bang Adriano. Thank you, Bang Adriano Dan Leite. ini lumayan gede juga loh, hampir menyentuh 100.000, tapi dia kasih 308 di belakangnya. 308. Apakah arti dari tanda itu teman-teman? Coba Saya tulis di taunya kolom komentar. 378. Saya Ya, taunya itu penipuan. 420. 420 apa?
4.20 apa? Jam 4.20. Oh, ya udah. Itu apa dia bilang? Misi fans Napoli. Ini gue tahu nih, baca dulu sampai selesai. Iya, ntar dulu, gue nambah nih. Ya Allah. Mau nyusul fans Karbit dulu katanya. Wey. Pego coy. Memang jadi Tapi kok namanya Reza nih? ini Itu gue Reza tahu. tapi bukan saya. Ini gue sempat lihat juga ternyata ini pakai Udah di grup? email official fans Napoli. Jadi Mas Reza ini presiden klubnya fans Napoli Indonesia. Wih, tapi Pres. iya, tapi sayang banget nih Mas Reza dengan memberi 150.000 belum langsung menyalip posisi atas karena hegemoni Inter di Saweria League ini terlalu kuat gitu. Nanti kita bahas. Bahas lagi. Nanti Padahal boleh nggak juara Inter. Table, musim table. ini. Nih jangan lupa kemarin kita ngomong ada Pak Hartono. Tuh ada yang ngasih tuh Pak Hartono loh. Syok, saya syok. Pak Hartono, ini terima kasih. Semoga Bridge Indonesia semakin jaya Pak Tapi Hartono ya. baca dulu hashtagnya dia dukungnya apa. Semoga makin sukses abang-abang. Wah, Milan tadi ini itu. Pak Hartono Iya, mana nih? Kayaknya iya. bukan Bambang Hartono ini. Semakin Hartono. banyak subscribernya. Amin. Hashtag Parma Calcio. Ih, Parma Calcio 50.000. Parmagiani. tiba-tiba Parmagiani muncul. 50.000. Terakhir kita bahas Milanisti berapa? 25.000. 20 dan masih belum bertambah loh sampai episode kali ini loh. Bang, lu gimana sih? Gue ada strategi. Oke. Strategi gue lebih jago dari Fonseca. Ya udah, tapi kita- bacain ini kita dulu. kelarin ini Ya, dulu. kelarin dulu. Ada 10.000 dari Bang Faranisa Wadia Hajaib. Salam Widya kenal. Zaib. Widya Zaib. Salam kenal abang-abang. Saya fans Inter Backstreet. I want it that Enggak, way. itu ada whisper. Jadi Oh. saya fans Inter Backstreet. Karena Bapak bapaknya. saya fans Milan. Namanya siapa tadi? Faranisa. Faranisa. Widya Zaib. Faranisa, kamu kenapa? Lu Anak gue. Hah? Si. Oh, Iya, enggak lah. Aneh banget deh. Bercandaan apa sih? Faranisa, Bang? Enggak, bukan. Fans Inter, Bang. Bukan. Kalau anak Iya. fans Inter gimana? Bang? Enggak. Tahu-tahu dia bawa baju Inter Milan. Enggak lah, namanya aja Milanis. Ya udah, ya Inter Milanis kan bisa. Oke. Milanis kan Next ada dari Bang Darmianto. Ada Darmian. Darmianto, Bang thank you banget. Ini lumayan gede juga. Terus dia ada nanya kapan nih ada membership Forza Oh, Inter. iya. Ntar, Ini ntar, nanti ntar, kita ntar. ada bahas juga, tapi Terus nanti ditunggu sebentar. Ada The Blackberry 90. Buat Bang Aldi, harus pede Inter Scudetto musim ini. Aldi tuh nggak bisa digitu-gituin, Bang. Dia emang pengennya apa? Personanya itu tuh merendah-merendah gitu. Iya. Sebenarnya Iya. untuk meroket sebenarnya. Kan dia Good ini boy, duta good boy. sopan santun. Iya, Aldi betul, tuh betul. du- Iya. duta sopan Duta santun. sopan santun. Ini soalnya kayak tadi kita lagi bahas di grup WhatsApp, kayaknya dia langsung ngasih buat ngasih support ke Aldi juga. Tapi sorry banget Aldi nggak bisa join kali ini. Yang terakhir Bang Isak Juventini Juve Kaskus nih. ini udah 3 kali yang gua tahu udah ngasih ke apa namanya Saweria ke kita. Ya, Forza oke. Pino Thank you. alla Vini. Thank you. Itu Aldi lagi klarifikasi karena dia terlalu keras menjadi fans Bernadia, Bang. Iya. Jadi dia lagi klarifikasi dulu ke adalah gitu iya. ya. Pos 1. Pos Iya. 1, pos 1. Pokoknya Dan, nanti iya. gosip-gosip tentang Aldi bisa diupdate buat membership nanti. Iya, Dengan Saweria yang sebanyak ini di Oh, iya, klasemen sebelum nih, pembahasan klasemen. Jornata 2. Saya akan bacakan klasemen untuk Saweria kali ini. Tanpa dinyana Inter hegemoninya terlalu kuat ya, tidak bisa disusul sebesar 325.038 rupiah. Rp308 Iya. disusul oleh fans yang hanya isinya 15 orang Bapak menyusul Presiden. merangsak ke posisi 2 Napoli dengan 150.000, tapi yang tidak disangka juga ternyata Bang Isak dengan kegigihannya ya sudah berhasil menambahkan lagi pundi-pundi uangnya menjadi Bang Isak 90.000. solo nih berarti solo nih Solo dia. player Goks. sama kayak Bang Reza, kayak Mas Reza. Iya. Itu langsung ngasih jadi 90.000, keempat ada Parma 50.000 dan terakhir ada fans yang katanya cash only, tapi ternyata cashnya hanya 25.000 rupiah yaitu AC Milan. Milanisti, gua modalin nih buat kalian. Demi Milanisti merangsek ke klasemen. Aduh. Ini lu maksudnya apa nih? Coba jelasin. Ini itu jersey Milanisti Indonesia yang limited ya. Waktu itu kalau nggak salah harganya 250.000. Nih gua ada ngembat satu dari ruang storage-nya Maling dong. pengurus ya. Iya sih maling dong. Ya, jangan curian Enggak, ya. gue beli waktu itu salah size. Yang ini kegedean. Ini XL. Harga waktu itu 250. Gue pengen kasih buat Milanisti top spender di akhir Desember. Jadi 31 Desember. Come on, let's go Milanisti. Jadi Tapi Interisti juga boleh kalau mau gitu ya. Enggak, ini Tapi buat dapetin- Milanisti doang. Iya, Oh, Milanisti iya. doang. Ini Milanisti doang, yang spesifiknya. atas. Oke, Top oke. spender Top Milanisti spender. akan dapat jersey eksklusif dari Iya, soalnya ini udah nggak produksi lagi. Udah Dari nggak Milanisti produksi Indonesia. lagi. Walaupun Pabriknya harganya tutup. 250.000, udah lama ini. pabrik tutup. 2 tahun lalu. Oh, tutup ya udah. Oh, bisa jadi Nih guys. Oke, tapi Bang Bara, gue mungkin akan nyelip sedikit sebelum kita lanjut ke pembahasan. Ada beberapa hal yang mau gue sampein.
Jadi di bulan depan, pertanggal 1 September itu kita bakal mulai, tadi kan ada ditanya tuh sama Bang Darmianto masalah membership. Kebetulan kita akan starting membership di bulan September awal ini. Jadi luar biasa. Karena kita sadar ya mau menyewa studio ternyata tidak murah-murah amat. Jadi kosnya lumayan ya. Kosnya lumayan. Ini juga Bang Bara abis ini dia harus buka pinjol lagi untuk nyewa studio di minggu depan ya. Jadi ini gue belum diajak ngobrol membership. Coba gimana lanjutin? Coba jelasin Ran, apa yang didapat? Jelasin. Ada apa saja? Benefit yang bakal didapetin dari teman-teman yang akan daftar membership kurang lebih akan ada loyalty badge seperti biasa. Jadi makin lama membershipnya, loyalty badge-nya juga bakal makin bagus dan keren. Dan nanti ketika loyalty badge-nya teman-teman makin bagus kan ketika nulis komentar, wih loyalty badge paling lama gitu. Jadi ya buat gaya-gayaan aja sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua bakal ada sticker pack juga. Jadi nanti teman-teman ketika nulis komentar bisa pakai sticker pack legendarinya Bang Botak atau misalkan pakai sticker pack yang nanti akan dibuat sama creator kita lah. Ada. Kita juga kenal Jok. Di belakang. Anonim. Dan jangan lupa kan kita bakal ada juga konten-konten premium spesifik untuk member. Kemungkinan akan ada beberapa konten premium. Mungkin sementara ini karena kita masih menentukan program atau misalkan produknya apa, jadi kita sebulan sekali bikin konten premium yang kita benar-benar crafting seproper mungkin, dan juga mungkin nanti di selain itu kita bakal beberapa konten-konten lain kayak misalkan main FIFA bareng, misalkan atau yang kayak Sobostar tuh kalau di YouTube teman-teman lihat dia akan bikin career mode, atau misalkan kita live spesifik untuk membership aja. Nge-slot bareng nggak? Oh, jangan Bang. Bukan Paling ada tadi berita-berita update tentang pribadinya Aldi. Oh iya, sama itu juga. Berita kehidupan pribadinya Aldi. Kita akan foto setiap isi kulkasnya Aldi, kamarnya Aldi, itu kan kita akan isi. Mas, maaf, saya salah dulu. Ini siapa? Itu kan tadi kita dibahas di awal Sven Goran Eriksson dan lain-lain. Iya. Ini dia yang bantu-bantu juga kemarin. Yang megang kunci duplikat. Iya, sama terakhir mungkin daripada ke skip sama teman-teman ada diskon merch. Jadi nanti kita bakal akan sering bikin merch ke depannya. Nanti kalau teman-teman yang spesifik daftar ke membership dan membership nanti gua akan bilang harganya di belakang. Itu murah banget, dengan cuma spending segitu teman-teman bisa dapat diskon membership yang cukup signifikan gitu ketika membeli merch-nya kita. Sama nanti untuk member yang paling tinggi kita akan selalu pin komennya ketika dia tulis komen di top komentar video kita. Ya, jadi dan terakhir akan ada 2 membership. Jadi yang paling bawah itu Rp5.000 teman-teman. 5.000 sebulan ya, bukan 5.000 per episode ya. Itu 5.000 per bulan dan 10.000 per bulan. Untuk yang di pin komennya itu yang 10.000 per bulan. Yang 5.000 karena kalian kaum rendah ya, jadi kalian saya tidak pin gitu. Gorengan 2 biji lah ya. Betul, itu gorengan 2 biji. Jadi itu teman-teman buat membership kurang lebih seperti itu. Ditunggu aja ketika kita mulai enable untuk membership, teman-teman bisa join. Dan ini nggak ada kewajiban, jadi konten yang kita kasih akan tetap sama, review. Ini cuma sebagai bentuknya kita kalau teman-teman mau appreciate kita lebih jauh. Dan ada beberapa konten eksklusif yang teman-teman bisa enjoy ketika register membership. Di luar itu, terakhir kita ada ngomongin masalah Saweria League. Jadi tadi kan itu league masalah yang satu tim ya. Iya. Tapi ini juga ada yang buat personal. Jadi nanti per orang. Jadi kalau teman-teman minimum spend Saweria sebesar 500.000 itu free merch. Jadi dapetin merch eksklusif kita di bulan itu. Jadi misalkan lagi ada keluar jersey, lagi ada keluar kaos, itu teman-teman dapat free eksklusif merch-nya kita. Plus kalau misalkan di atas itu nanti kita obrolin lagi deh. Nanti misalkan kayak 1 juta teman-teman mau kita collab bareng, mau ngobrol bareng di studio, atau lebih dari itu mau didatengin gitu, nanti juga tinggal ngobrol aja. Mau gue berubah jadi Kamen Rider bisa. Bisa. Ada banget lagi. Atau kalau pengen ngebuka kulkasnya Bang Bara juga bisa nanti. Bisa. Untuk member. Jadi itu ada 2 teman-teman. Jadi ada Saweria dan membership. Dan gue balik lagi. Membership ini, dan tadi Saweria kan sifatnya memang tidak wajib sebenarnya. Jadi jangan dengan ada omongan ini kayak teman-teman masa apa-apa bayar, bukan itu. Nggak. Jadi kita cuma kasih opsi ke teman-teman yang mau ikutan membership kita dan mau join Saweria League-nya kita lah gitu sih. Iya, betul. Itu dari gua. Ya, jadi buat teman-teman konten-konten well craftednya itu yang bakal kita kasih ya kalau untuk yang membership. Betul. Tapi untuk teman-teman yang nggak membership juga tenang aja, kita bakal tetap kasih konten-konten terbaik dari kita. Dan tetap sama kok, kita tidak ada yang berubah gitu. Luar biasa memang Bapak bisnis development dari Pinball ya. Tapi ini gue harap teman-teman bisa ngertinya adalah bahkan karena kita operasionalnya juga lumayan tinggi dan teman-teman juga tahu kita mensiasati dengan Zoom meeting, terus kemudian
Sekarang juga kita buat syuting hari ini kita tidak bisa beli gorengan ya. Waduh, ini aja dari kulkasnya Aldi nih. Ini Kulkas gua itu. Sampai goceng-goceng tadi udah keluar semua kulkas gitu. gua Dan itu. mohon maaf kita agak berlama di awal episode kali ini ya menjelaskan semuanya. Sekali lagi kita semata-mata untuk membuat Serie A bangkit kembali di Indonesia. Ya Allah. Amin. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sekarang klasemen sementara di setelah Giornata kedua hanya ada satu tim yang meraih hasil sempurna, yaitu si Nyonya Tuir ya, Nyonya Tua Juventus dengan 6 poin, kemudian Inter dan juga bahkan sampai Inter, Torino, Genoa, Parma, Udinese sampai dengan Empoli bisa mendapatkan 4 poin. Next saja. Yang poin 3 tuh ada Atalanta. Poin 3. Jadi ada Atalanta, Lazio, Hellas Verona. Verona, sama Napoli yang meraih poin 3. Jadi satu kali kemenangan, satu kali kekalahan. Dan Atalanta juga unexpected lose ya ternyata ya bisa lagi kalah nyari juga. lirik tadi. Tapi nanti kita bisa bahas di pembahasan Saya lihat di berikutnya sini lah. Iya, Tapi iya, yang pasti AC Milan sama Roma lagi ngumpet. Makanya gue juga nggak pakai jersey di Milan. Jersey Milan bahkan si Bang Wai juga lagi di gua dia. Nggak, lagi di gua, lagi nyawa gua. Napoli juga itu masih jadi ini penguasa papan tengah. Iyalah. Setidaknya penguasa posisi 11 tapi masih di atasnya AC Milan dan Tapi Roma. tenang aja buat AC Milan sama AS Roma, gue di episode sebelumnya udah mengatakan gitu ya bahwa di pertandingan selanjutnya di Giornata 3 mereka akan mengalahkan lawannya dengan skor selisih 2. Saya yakin itu. Oke kalau gitu. Gue gabah. Iya. Kenapanya itu karena nanti akan saya jelaskan ketika membahas. Oke lah, langsung bahas dulu aja nih Napoli yang akan melawan tim yang lumayan digdaya ya. 4 poin loh Iya, dia. ujian kedua. Ini ujian keduanya Napoli musim Dan ini. salah satu tim yang kita setuju menjadi batu sandungan ya dibahas waktu episode pertama sebelum Giornata pertama. Nah langsung aja ke fans Napoli melawan Parma yang cukup perform di 2 pertandingan awal. Iya. Gimana Rang? Dan menurut gua akan tetap perform sampai mungkin pertengahan musim ya karena mereka lagi karena dapat start yang cukup wangi ya, terus habis itu gue lihat juga secara permainannya solid banget, bahkan sampai ke presiden atau direktur teknisnya si Parma yang pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola dia sampai ngomong bahwa Fabio Vecchia ini punya kematangan tactical dan man management sama seperti Pep Guardiola. Berani membicarakan seperti itu. Tapi klaim gitu ya. Betul, tapi ngelihat dari permainannya Fabio Vecchia di Parma, gue sih happy sih ngelihat permainannya dia happy dan memang layak untuk ditonton gitu. Bertemu dengan akhirnya mantan tim yang pernah dia mainkan juga, jadi sebagai pemain kan Fabio Vecchia kan salah satu legendnya Napoli juga, harus bermain di kandangnya Napoli. Ini gue nggak tahu apakah dapat sambutan hangat atau sambutan yang kurang menyenangkan gitu. Tapi di sisi lain sebelum gue highlight ke Napoli, gue mungkin akan highlight ke beberapa pemain kunci yang akan dipakai sama Parma. Kayak misalkan Zion Suzuki yang memang udah terbukti bagus lah ya di beberapa Sama naik tuh pertandingan. Indomobil. Betul, Dua match. betul. Memang sih namanya mirip tapi bukan juga sebenarnya. Tapi terus juga ada back Australia yang cukup lagi jadi hot prospect, Andrea Cirsati. Cirsati itu oke banget. Bernabe, terus habis itu Dennisman, Cancellieri itu jadi peran kunci sih. Dan Cancellieri gue nggak nyangka sih bahwa di Serie A musim ini akhirnya bisa menunjukkan tajinya lagi gitu. Biarpun sebelumnya di fase-fase awal di Lazio kan kurang menyenangkan lah ya, karena akhirnya dipinjemin ke beberapa klub, Empoli dan lain-lain, akhirnya malah bersinar cukup tinggi gitu ketika bermain di Parma. Tapi di luar itu ada beberapa nama lagi lah kayak Mihaila, Boni, terus juga Woyo ya. Woyo Koulibaly ya kan. Itu Pemain banyak favorit banget. gue terbaru musim ini. Tapi jangan lupakan juga Napoli di minggu ini sudah mendilkan beberapa transfer. Yang pertama adalah Romelu Lukaku, kedua Besok udah main? besok kemungkinan nggak tahu sih. Kemungkinan sih bakal masuk dari bangku cadangan sih, feeling gue ya. Yang kedua ada pemain yang akan baru datang juga, loyalis juga, ini Scott McTominay. Bang Loyalis Soekarno. Loyalis MU maksudnya, dia kan main dari kecil, dari umur 5 tahun sampai 27 tahun mainnya di MU doang. Terus akhirnya pindah ke Napoli. Buat gue sih, biarpun gue juga nonton MU dan menurut gue McTominay biasa aja, tapi buat gue itu bisa bawa spirit baru sih ke gelandangnya Napoli, dimana kalau misalkan Anguissa lagi nggak perform, setidaknya dia tahu dia ada punya pesaing kuat di bangku cadangan gitu, namanya Scott McTominay. Sementara Billy Gilmour belum tersedia, jadi ya dua itu menurut gue udah jadi tambahan amunisi lah buat Conte ketika butuh untuk meracik alternatif taktik. Tapi di pertandingan kali ini buat gue sih bisa jadi berat kalau
Napoli melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti ketika melawan Verona. Itu bakal dihukum seberat-beratnya karena Parma melakukan itu ke AC Milan. Iya. Itu udah dibuktiin. Ketika pemain sayapnya Napoli tidak punya kemampuan untuk berakselerasi dengan baik atau recover bola dengan baik, itu yang sangat gue khawatirkan memang posisinya Mazzocchi. Mazzocchi itu lambat banget reaction-nya. Tapi memang di sisi itu akan ditutup sama Di Lorenzo. Tapi gue cuma berharap nggak ada kesalahan-kesalahan kecil itu. Ketika nggak ada kesalahan kecil itu, menurut gue skornya bisa lumayan oke sih, 2-0 buat gue oke. Tapi itu akan jadi highlight gue ketika kesalahan itu dimakan sama Parma, ya udah kalah lah. Gitu. Tapi menurut gue prediksinya 2-0. Prediksi lu 2-0. Lu skornya berapa? Gua rasa ini bakalan jadi dari penjelasan Rangga ya. Ini Parma juga lagi ada di performa yang cukup baik dan gua rasa dia akan mempertahankan momentumnya gitu. Terus juga ini kemungkinan besar ini hasilnya seri sih Bang kalau gue lihat. Tapi dengan adanya gol yang lebih dari 1, 2 sama kalau gue. 2 sama. Karena Parma bisa golin ya. Dia bermain sesuai kapasitasnya dengan serangan balik. Gue malah PD Parma bisa mencuri kemenangan di sini 1-2 buat Parma. Again ya. Gen Parma masih berjaya. Nah terus buat dua tim juga yang tadi bermain dengan sempurna di pemimpin klasemen dan juga Roma yang masih di bawah Milan ya hanya mendapatkan poin 1. Kita mungkin akan tanya karena kemarin sudah bintang yang kasih komen. Sekarang kita akan minta bapak-bapak dari Wamena, Bapak Anjar. Bapak Anjar. Bang Anjar, silakan pendapatnya untuk match Juventus melawan Roma ini. Halo, saya Anjar, Juventini dari Signora Podcast. Kalau ngelihat tren Juventus 2 giornata ini, alhamdulillah selalu menang dengan skor identik 3-0. Terus permainan switch play-nya Juventus yang bisa mendisorganisir pertahanan lawan, mulai nge-switch dari kiri ke kanan, itu bikin pertahanan lawan tuh jadi kecot gitu. Nah, ini jadi modal penting banget karena transisi Juventus dari menyerang dan bertahan udah berubah dan beda banget sama musim lalu. Di tangan Thiago Motta kayaknya para pemain udah mulai klop, udah mulai nyetel sama strateginya Thiago Motta dan ini fresh banget. Permainan yang proaktif dan reaktif campur jadi satu, siapapun pemainnya bisa main dengan skema yang dimainin sama Motta. Dan tambahan pemain kayak Kob Mainers yang baru masuk, Nico Gonzalez yang belum main, dan ada Francisco Conceição juga yang belum main juga. Ini bisa nambah daya gedor Juventus buat menyerang pertahanan Roma nantinya. Karena Roma sekarang masih ada di posisi 15, walaupun mungkin bisa jadi ini salah satu pertandingan kebangkitannya Roma gitu. Mengingat karena di Roma ada Dybala, ada Sule, dan Paredes, trio Argentina yang kemarin juga masih main buat Juventus, terutama Sule. Mungkin ini jadi motivasi lebih buat mereka buat ngalahin Juventus di Allianz Stadium. Tapi saya sebagai Juventini sih optimis, minimal Juve bisa menang dengan skor 2-0 gitu. Dan mungkin yang bikin gol bisa jadi Yildiz, karena kemungkinan Kies Vlahovic bakal ditempel ketat banget sama back-backnya Roma. Nah mungkin ini kesempatannya buat Yildiz buat bersinar gitu. Nggak cuma jadi pelayannya Vlahovic sejauh ini di belakang. Saya optimis Juventus menang 2-0. Iya, emang nih. Jago banget ngeramalnya. Gila. Terus juga analisanya dalam Bang. Emang apa? Emang dibahas apa? Juventini sekali. Iya, apa yang dibahas? Karena dia ngejelasin tentang gimana electrify-nya Thiago Motta itu pengaruh. Dan kombinasi antara pemain pengalaman dan pemain mudanya nih udah luar biasa. Gitu. Paling beda ntar ya udah Mungkin nggak apa-apa. agak sedih dikit dari Chiesa ke Liverpool ya kan. Iya, Tapi benar. kalau menurut gue sih skornya ya gue setuju sama Bang Anjar sih. Juve ini masih bisa melumat Roma yang terlalu sulit buat bangkit karena lawannya Juve. Kalau andai lawannya misalnya Venezia atau tim-tim yang lumayan bisa dikalahkan, mungkin dia bisa ngasih perlawanan. Tapi kalau di sini skor gue sih, prediksi gue nih 2-0 menang Juve. Ini walaupun mainan di kandang Bang, gue rasa Roma ini juga udah udah Daniel De Rossi terutama ya, dia udah punya sinyal-sinyal berbahaya kalau nggak segera perform. Dan gue rasa akan ngasih sebuah kejutan dan taktik yang gambling gitu kan.
Kalau gue lihat Anjir, Juventusnya taktik gambling lu di roasting lo sama kolom komentar lu. Taktik gambling gimana? taktik gambling tuh yang kayak gini nih Bang. Juventus itu kan mainnya juga nyerang kan, yang sekarang sama Thiago Motta. Dan Roma itu kan punya kapasitas untuk bermain lawan tim-tim menyerang gitu kan. Dan De Rossi-nya terutama ya. Taktik gamblingnya tuh gimana? Kayak perubahan-perubahan yang cukup radikal yang biasanya pemain itu nggak main di situ gitu. Kayak musim lalu Kipernya Dybala. Enggak. Ikan biasa main dia taruh sayap depan, sayap kanan. Oh. Iya. Misalnya kayak gitu atau kayak Syarawi yang biasa main di kiri dijadiin kanan atau ditarik ke belakang ya gue rasa akan ada taktikal kayak gitu dan Roma gue rasa bakal main lebih sabar sih di sini jadi bakal ngandelin counter attack juga gitu dengan kecepatan yang dipunyain sama fullback dan sayap depannya gitu. Gue tetap akan bilang ini bisa jadi fans Juventus itu bakalan masuk goa ya jadi gue rasa ini 1-3 buat AS Roma. Oh, selisih 2 ya, konsisten Selisih sama dua, konsisten tadi gua. lu bilang. 2-1 lah buat gue. Roasting Karena DDR kan lagi ribut sama Mancini sama Cristante. Gara-gara pertandingan terakhir. Udah baca berita belum? Ada baca berita belum? Belum. Emang pundit goblok maksud gua, jadi itu... Gue sibuk sama pertandingan bola beneran gue. Iya, kan lo juga ngerebutin juga juara 3. Udahlah, juara 3 mah semua juga bisa. Nah, oke kita lanjut. Jadi kenapa 2-1? Karena ya itu, ada permasalahan di ruang ganti yang ketika itu tidak bisa diselesaikan secara cepat, itu bisa jadi hukuman juga buat Roma. Di luar itu, salah satu pemain yang baru dibeli, Enzo Levi juga cedera. Dan kemarin sebenarnya pada saat dimainin, permainannya bagus lah. Buat gua, itu salah satu permainan yang baik di pemainnya Roma gitu karena sisanya buat gue mediocre banget. Jadi feeling gue Juventus Roma 2-1. Justru bakal main tiba-tiba ada pemain antah berantah dari akademi yang dimainin. Itu yang bisa ngelakuin itu cuma Juventus. Gitu juga. Nah, terus Grande Partita lagi nih. ya pemain tim yang dikalahkan sama Parma kemarin mendapatkan ujian yang lebih berat kalau dari ini ya karena bermain harus tandang ke Lazio yang walaupun di musim ini Parma 2 pertandingan lebih bagus dari Lazio, tapi ini juga sebuah pertandingan yang cukup secara historis sering memberikan skor-skor yang tidak bagus buat Milan ya. Iya benar. Gue lihat Lazio walaupun kemarin kalah melawan Udinese, tapi Zaccagni lumayan on fire kan, dia ngegolin terus dan lagi-lagi tuh sisi kiri, di mana sisi kirinya Lazio maksudnya. Jadi di sisi kanannya Milan. Gue berharap Fonseca mainin Salemaker ya besok please dan juga mudah-mudahan lo menemukan solusi fullback yang mau tracking back antara lo paksa atau lo gimanain caranya kan supaya si fullback ini bisa turun ataupun ya itu Salemakernya lo mainin. Bentar, gue potong dikit. Salemaker kan udah jadi swap deal sama Tammy Abraham. Ya, tapi besok kan ini nggak tahu ya kalau kayak Benacer itu kan udah walaupun beritanya tidak sesanter si Tammy Abraham sama Salemaker tapi dia udah nggak pernah latihan sama tim inti 3 hari kayak gitu jadi gua harap paling nggak untuk pertandingan besok tapi harus ngadil tinggal beberapa hari ini sih ya. Iya makanya menurut gua kalau udah diisuin gini sih udah cukup kuat sih Bang Bara. Gue rasa nggak dimainin sih Salemaker itu. Adli Adli udah ke Fiorentina. Mau gimana ini tim udah setengah-setengah begini. Ya udah Tomori lah di kanan. Udah boleh. Emerson Royal mau nggak mau paksa. Enggak. Royal dia. Tomori enggak Royal dia karena dia masih klasemen di akhir ya Milanisti jadi dia nggak Royal. Baru 25.000 makanya nggak Royal ya. Iya agak lama sih gue nangkepnya tapi nggak apa-apa. Ini gue ngeri banget karena Milan kalau nggak bounce back di pertandingan lawan Lazio ini akan semakin berat dan ini menjadi kesempatan terakhir sebelum international break kan. Iya. Habis itu jadi lumayan lo sih. menjaga momentum di sini atau malah mood jelek ini akan kebawa di hari-hari ketika mereka tidak bersama di Milan dan itu bisa gue rasa lebih membuat kondisi kurang kondusif sih kayak gitu. Jadi ini gue harap-harap cemas, tapi gue rasa juga Milan belum tentu bisa menang. Ini gue seri 1-1 kalau dari Itu sama. Gue rasa ini malah Lazio yang bisa menang bang, karena tapi gue tetap konsisten dengan gue bilang Milan bakal menang selisih 2. Iya, jadi gue 1-3 buat AC Milan. Tapi gue rasa yang harus di tweak sama Fonseca itu tuh salah satunya di central forwardnya mereka, gitu kan. Okafor seperti yang di episode kemarin gue bilang dia tuh nggak punya naluri untuk jadi central forward gitu ya. Walaupun gue yakin dia bisa, cuma nalurinya itu tuh mungkin masih belum kebangun gitu dengan taktik Fonseca.
Nah ini Fonseca dengan udah gagal di 2 pertandingan awal gitu ya, meraih poin maksimal. Gua rasa ini waktunya dia untuk coba switch taktiknya lagi gitu. Kita udah tahu di musim kemarin kayak di Giornata 3 itu mulai ada perubahan tuh dari masing-masing tim gitu kan. Kayak taktiknya Pioli yang bagus di awal udah mulai kelihatan gitu kan. Nah ini gua rasa Fonseca juga kayaknya nggak akan maksain permainan yang rapat-rapat kayak gitu loh bang. Kalau kemarin kan mereka rapat karena pengennya main possession kan. Iya. Ini gue rasa Fonseca bakal nyari menang di sini dan ini akan memberikan keleluasaan ke Leao untuk bisa lebih banyak ruang di sisi kiri gitu untuk dia main kombinasi sama Theo lagi. Jadi memang apa yang gue sampaikan ini bisa jadi nggak masuk akal gitu. Tapi gue based on feeling banget. Tapi emang kalau misalnya nggak ada perubahan dan nggak ada result, ini juga bahaya buat pelatihnya kan. Jadi kayak ya udah gue deliver result dulu aja, international break baru gue paksa lagi. Jadi gue ngerasa ada tweak yang kayak gitu yang akan dijalankan sama Fonseca. Cari menang gimana pun caranya. Iya benar kayak gitu. Tapi kalau gue tadi itu nggak cukup kuat untuk bisa langsung menang di sini sih, karena ya kondisi lagi lumayan genting sih kalau gue bilang. 1-3. Peringatan darurat. Skornya berapa ya? Hah? Skor. Nggak diwaro lagi yang tadi, ya udahlah nggak apa-apa. Peringatan darurat. Peringatan darurat. Iya, Karena lagi kondisi genting. Lagi kondisi genting tadi. Peringatan darurat yang biru-biru itu loh. Makanya jadi ada peringatan darurat karena kondisinya lagi genting. Maksudnya nggak usah dibahas itu lagi. Di atap. Iya, lanjut aja. Ya 2 sama sih, feeling gue 2 sama. 2 sama karena kedua tim ini punya kapabilitas untuk mencetak skor, tapi di sisi lain mereka juga belum punya kapasitas untuk bisa mempertahankan dari skor itu sendiri gitu. Jadi ya masih kesulitan lah, feeling gue masih 2 sama lah. Gitu. Milan susah lo ngegolin 2. Bisa lah, pertandingan pertama kan 2. Bisa 2. Oke. Rival kotanya Milan ini akan ngomong-ngomong melawan tim yang bajunya sama. Jawara Bergamo. Jawara Bergamo kemarin ternyata malah kalah ya. Tadinya Inter akan bertemu Atalanta di Giornata ketiga karena Aldi sedang sibuk minta maaf sama pacarnya. Mungkin di sela-selanya dia bisa memberikan komentar ya sambil gini. Sorry teman-teman gitu. Jadi ya Aldi silakan tanggapannya untuk match Inter Milan melawan Atalanta. Oke, halo Tifosi. Kali ini gue akan memberikan preview pertandingan antara Inter melawan Atalanta di Giuseppe Meazza ya. Ini udah Giornata 3, langsung ada derby biru hitam nih. Langsung aja mungkin pertama, walaupun kemarin Atalanta kalah sama Torino 1-2 ya, tapi memang menurut gue Atalanta sangat mendominasi mainnya, punya 25 peluang dan 9-nya itu jadi on target. Jadi memang masih sangat agresif Atalanta ini. Kemarin menurut gue kalahnya cuman karena kurang efektif dalam finishing dan emang Vanja Milinkovic-Savicnya lagi gila banget dengan 8 save-nya. Gokil, 1 penalti di ujung pertandingan itu juga mental sih. Kemudian yang perlu diwaspadai sudah jelas crossing dan bola atasnya Atalanta. Apalagi Retegui lagi on fire ya, udah cetak 3 gol, 2-nya dari sundulan kalau nggak salah. Ini memang harus diwaspadai karena memang mereka mainnya lagi fokus dalam menyerang dari wing terus nih. Dia punya sisi kanan dan kiri sama bagusnya, Ruggeri sama Zappacosta. Terus second line-nya juga lagi oke. Ada Brescianini kan sama CDK beberapa pertandingan belakangan dijadiin entah second striker atau IMF di belakang si Retegui. Terus ini juga Lukman belum sehat bener sebenarnya. Zaniolo, Lukman juga belum terlalu fit. Lukman kayaknya udah bisa masuk ke bench, cuman kayaknya nggak langsung dari starter. Dan satu lagi di lini tengah mereka punya Ederson yang menurut gue sebagai breaker cukup merepotkan dan sesekali sering ikut bantu penyerangan gitu, sering cetak gol juga musim lalu. Dan kalau kita ngomongin sisi Internya ya, Inter memang saat ini masih mencoba untuk mengembalikan ke performa terbaiknya dengan perlahan-lahan gitu. Terus menurut gue sih lini pertahanan Inter harus lebih solid lagi, walaupun kemarin lawan Lecce udah lumayan membaik, tapi Lecce aja kemarin masih bisa bikin 4 shoot on target. Ini kalau lawannya Atalanta mungkin bisa beda lagi ceritanya. Emang Lecce kemarin finishingnya juga kayak kurang oke dan kebanyakan dari luar kotak penalti juga memang.
menurut gue sih jangan terlalu overthinking lah Inzaghi ya. Semoga udah berkurang overthinkingnya, karena kemarin kan kayaknya memang lagi cari alternatif penyerangan, skema yang baru gitu. Kemarin gue lihat Inzaghi seringnya lewat tengah nyerangnya. Coba teringan besok dibalikin lagi tuh skema overload di salah satu sisinya gitu. Kemudian kalau udah kepancing musuhnya, switch play, switch ball ke sisi sebelahnya dengan cepat dan akurat. Itu kan musim lalu sangat works skema-skema seperti itu gitu. Dan yang gua sangat mohon untuk Inzaghi, tolong Abah Mkhitaryan jangan dipaksain main 90 menit mulu. Kasihan udah 35 tahun loh. 35 tahun, aduh udah dia 46 pertandingan selalu jadi starter dan ya lebih sering 90 menit. Kemarin yang digantiin malah Barella sama Hakan yang sebenarnya udah lebih fit dibandingkan, itu secara umurnya masih lebih fit dibandingkan si Abah. Jadi ya kalau ACRB kan memang De Vrij-nya lagi cedera, dan kalau ini kan ada Zielinski gitu yang belum coba-coba. Ayolah tolong Pak Inzaghi, tolong jangan eksploitasi orang tua terus. Dan untuk Lautaro Martinez kabarnya juga sudah bisa masuk melalui bench, jadi sangat kecil kemungkinan untuk melihat dia main sebagai starter karena baru pulih dan belum 100% menurut gue. Jadi jangan terlalu dipaksain. Ya gue harap sih kalau misalnya buntu dia bisa jadi opsi kartu as lah, karena kemarin tuh gue ngeliat transisi defense ke offense-nya masih kurang banget gitu. Dengan adanya Taremi, ya kita tahu dia bukan pemain yang pacey, bukan punya speed gitu, jadi tidak bisa mengimbangi Barella dan Thuram dalam melakukan counter attack. Masalahnya di situ. Tapi kalau dari offense ke defense-nya oke, kemarin lawan Lecce. Dan kalau sebenarnya kalian teman-teman inget ya, pertemuan terakhir itu main di Giuseppe Meazza juga, Inter menang mudah 4-0 loh. Itu di tanggal 29 Februari karena tahun kabisat kan ini, jadi gue inget banget tanggalnya. Ya itu menurut gue kuncinya di defense sih. Padahal di tren itu sebelum lawan Inter itu Atalanta lagi bagus-bagusnya dari awal musim. Kalau nggak salah ada 6 win streak dan 10 match unbeaten. Jadi ketika lawan Inter langsung 4-0 tuh mereka juga lagi bagus-bagus ya sebenarnya gitu. Untung aja di pertandingan itu walaupun sempat kebobolan duluan ya, tapi dianulir golnya CDK kalau nggak salah. Tapi setelah itu Inter fokus untuk meredam agresivitas dan fluiditas Atalanta sehingga ya bisa dengan baik melakukan counter attack. Banyak kan counter attack kalau nggak salah kemarin gol-golnya Inter juga. Lautaro Martinez bisa narik back mereka, terus memberikan banyak terupas-terupas entah itu ke Mkhitaryan, Arnautovic kalau nggak salah waktu itu Thuram lagi nggak main. Jadi siapapun pemainnya nanti ya gue harap bisa bermain bagus. Kuncinya fokus lah pokoknya di pertahanan dan lini tengah gitu. Kalau Inter bisa melakukan itu besok, gue pede Inter bisa menang clean sheet lagi 2-0. Hati-hati dengan bola atas. Inter sebenarnya cukup oke dalam bola atas karena ya entah itu Bisek, Acerbi, Bastoni, Pavard punya size dan duel udaranya cukup bagus. Tidak tahu tentang kehidupanku, gak usah lebar kali muncungnya. Paham? Ya, apa gue bilang kan? Sulit kan dia? Enggak, dia tetap tuh yang kayak nggak optimis, dia tetap. Iya. Tetap yang kayak Kali ini tapi gue nggak setuju lah. Kali ini gue nggak setuju. Dia ngomong apa? Kali ini gue nggak setuju. Menurut dia berat laga ini, buat gue nggak sebegitu beratnya lah. Menurut gue laga ini nggak segitu beratnya buat Inter. Jadi Inter bisa ngatasin Atalanta. Karena kalau lo lihat dari segi pemain juga kan Atalanta lagi banyak pemain yang di backup cedera, biarpun cadangannya juga banyak yang bagus. Tapi di sisi ini ya dua sama. Jadi nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung. Kontradiktif ya? Jadi nggak nyambung. Tapi gue dua sama. Kalau gue ngerasa ini menang-menang tipis ke Inter. Gue sih feeling ada di 1-0. Bergamo jago loh ini. Nih, gue nggak Mainin benci, kandang, gue nggak cuy. benci sama Inter ya. Jadi gue ini memprediksi kalau Inter ini bisa menang 1-0. Yang susahnya tuh di sini kalau kita optimis sama tim sendiri, kena sama orang. Ya kan? Kita rendah hati, Aldi juga kena juga. Iya makanya. Benar. Gue bilang seri Napoli menang. Emang ada Gue bilang aja. menang Napoli kalah 3-0. Emang goblok. Ya, tapi ya begitulah. Tapi dua sama lah ini menurut gue. Oke. Gue 1-0. Lu 1-0. Oh, sama berarti. Gue 1-0. Jadi 2-1 lu. 1-0. 1-0 ya udah boleh 1-0. Oke.
Jadi banyak big match yang tersaji di Iya. besok, tapi sayangnya belum BIN belum kan, nanti per September kan. Nah, isunya katanya Jonata 3 malah start. Tapi gitu. belum ada, gua cek di Twitter terakhir juga belum ada announcement resmi juga. Jadi gua nggak tahu ya maksudnya secara apa namanya license gimana ini, maksudnya belum jelas banget. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu tentang perkara kisru-kisru license seri A ini, kita juga ada bikin di podcastnya Optis sebenarnya, Ya. dan itu lumayan in-depth juga ngebahas itu. Tapi di sisi lain, gue juga mau ngomongin beberapa pertandingan seru yang bisa teman-teman nonton selain beberapa review kita kayak Udinese Como, karena Udinese ini dengan negatif footballnya kemarin menang lawan Lazio, Iya. dan Como kemarin udah dapat 1 poin juga. Kemarin Nico Pas ternyata permainannya cukup solid juga, baru datang langsung dimainin dan cukup solid. Sayangnya Ali Jasim belum main. Di satu sisi lagi ada satu tim yang menurut gue bakal lumayan gacor juga di musim ini, ada Torino melawan Venezia. Venezia gue nggak tahu Bang J apakah bisa recover dan balik lagi main sebagai starter. Mending nggak main biar main di timnasnya enak. Ya boleh juga, tapi di sisi Iya, lain, bener sih. sisi lain Dikit Torino lagi. juga lagi lumayan kencang juga sih permainannya. Jadi itu 2 pertandingan sisa yang teman-teman kalau mau tonton bisa cek di link haram-haram lainnya. Tapi Torino itu emang udah nggak ngincar JZ lagi ya? Udah kan dia udah bilang juga di media bahwa buat dia kualitasnya JHS bukan yang kita butuhkan. Dua arti antara kualitasnya terlalu tinggi atau kualitasnya di bawah dari Bongiorno. Ya, gue Gitu. rasa itu sih. Ya di bawahnya sih feeling gue. Ya tapi let's see lah apakah dengan Bang J main terus habis itu menang akhirnya dia jadi oh bagus juga ya gitu. Bisa jadi kan. Betul. Pokoknya langganan membership untuk mendengarkan komentar-komentar saya yang tidak ngaco seperti ini. Karena tentunya kalau kalian daftar membership, kita akan memberikan konten-konten yang lebih well crafted. Waduh. Jadi setting seperti itu dong. Mungkin gue menawarkan kalau yang membership gue nggak ngerokok deh, nggak apa-apa. Iya gitu ya. Kalau gue ya komentar-komentarnya lebih masuk akal. Kalau tadi kan based on feeling gitu. Gue bisa menari. Sebuah penawaran yang menarik bukan? Iya. Tapi maksudnya teman-teman juga boleh ikut berkomentar, berikan tanggapan mengenai komentar tidak masuk akal gue tadi misalnya gitu kan. Tapi gue rasa ya itu, gue tetap kekeh di pendapat gue bahwa pelatih-pelatih ini sebelum international break pasti akan eager for result gitu. Iya. Jadi akan menghalalkan segala cara tanda kutip untuk menang, bahkan mengorbankan filosofinya dia gitu untuk sebelum international break ini. Kalau menurut teman-teman tifosi bagaimana? Apakah Juventus masih terus berjaya? Ramekan terus kolom komentar. Setuju nggak dengan komen ini? Atau mungkin juga kalian bisa ngobrol lebih lanjut di grup WhatsApp kita. Iya, benar, Silahkan join sekali lagi di link deskripsi. Terus juga jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kemudian jangan lupa juga follow akun-akun sosial media kami di SSC Pinball, ada di TikTok dan Instagram. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak telah nonton episode kali ini. See you on another episode. Bye-bye. Tunggu review kami di episode Ada selanjutnya. opening lo tadi lo.